Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di materi cerita rakyat atau hikayat ya. Semoga kita semua sehat walafiat walaupun dalam pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah bertatap muka atau berjumpa langsung. Semoga materi ini bisa mengobati rindu guru terhadap muridnya, rindu murid terhadap gurunya, dan rindu suasana di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa dipertemukan kembali di ruangan kelas. Oke, baiklah, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Materinya tentang cerita rakyat atau hikayat ya. Nah, di mana cerita rakyat atau hikayat itu adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Itu definisi cerita rakyat atau hikayat ya. Kemudian karakteristik hikayat antara lain terdapat kemustahilan dalam cerita. Jadi ceritanya itu mustahil banget ya, nggak mungkin lah. Contohnya ya, misalnya kayak keretanya, kalau keretanya lewat dari jam 12 jadi buah labu, kalau kayak Cinderella kayak gitu. Nah, itu kan mustahil ya. Mustahil bagi kita, bagi manusia itu hal-hal yang mustahil terjadi, tetapi di cerita rakyat itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ceritanya itu terdapat kemustahilan. Kemudian yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi dalam cerita rakyat itu si tokoh-tokohnya memiliki kesaktian yang luar biasa yang manusia tidak miliki sama sekali ya. Contohnya misalnya bisa misalnya bisa terbang ke luar angkasa gitu tanpa menggunakan alat bantu apapun ya. Kayak Gatot Kaca bisa terbang, bisa menghilang, kemudian bisa makan besi ya, bisa apa lagi, pokoknya mah sakti dah, sakti mandraguna ya. Jadi itu cerita rakyat, tokohnya itu punya kesaktian yang di luar akal atau di luar manusia yang hidup zaman sekarang ya. Kemudian yang ketiga itu anonim. Anonim itu pengarang cerita tidak diketahui ya. Contohnya misalnya cerita Si Kabayan, siapa pengarangnya kita nggak tahu. Cerita itu terdengar ke telinga kita ya dari cerita orang tua kita diceritakan lagi oleh orang tuanya, oleh nenek kita. Nah, nenek kita diceritakan lagi oleh orang tuanya, oleh uyut kita. Turun temurun cerita itu diceritakan kembali ke anak cucunya, sehingga nggak ada yang tahu menahu siapa pengarang cerita tersebut ya. Jadi itu cerita rakyat itu anonim, pengarang ceritanya tidak diketahui ya. Awal mula cerita Tangkuban Perahu misalnya, siapa yang tahu cerita Tangkuban Perahu, siapa pengarangnya, nggak ada yang tahu sampai sekarang ya. Jadi anonim itu, jadi cerita rakyat itu sifatnya anonim, pengarang cerita tidak diketahui. Kemudian istana sentris, cerita tentang istana itu sendiri, ceritanya di situ-situ melulu. Dan terakhir, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai, bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita, kemudian menerbitkan bermacam-macam cerita lagi. Nah, itu ada 5 poin karakteristik hikayat ya. Seperti itu ya. Itu karakteristiknya. Mungkin anak-anak sampai sini udah jelas ya, udah bisa membedakan
atau bisa apa ya, bisa membedakan, bisa tahu lah cerita rakyat itu seperti apa. Kemudian nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam hikayat itu ada nilai religius, agama ya. Kemudian nilai moral. Yang ketiga nilai budaya. Yang keempat sosial, edukasi, dan estetika. Kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan, kaidah bahasa. Penggunaan gaya bahasa. Nah, dalam cerita rakyat itu sering terdapat gaya bahasa, ya. Gaya bahasa atau majas. Ya. Majas kalimatnya itu kadang menggunakan majas. Ya. Biasanya ada majas antonomasia, majas metafora, majas hiperbola, majas perbandingan, ya. Nah, kemudian sering menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Contohnya pada zaman dahulu kala, nah seperti itu, ya. Kemudian yang kedua sebelum, ya, sebelum negara api menyerang istana ini, ya, seperti itulah. Dan lalu, ya, dan lain-lain, banyak konjungsi itu kan kata penghubung, ya, kata penghubung yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Kemudian unsur intrinsik, ya. Unsur intrinsik hikayat dan cerpen sama, ya, antara lain ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada sudut pandang, ada latar, gaya bahasa, dan alur. Mungkin untuk bagian ini kalian sudah pernah belajar di SMP, ya. Sudah mengenal lah, udah nggak asing lagi dengan unsur intrinsik itu apa saja. Nah, di sini ada contoh cerita rakyat. Mungkin kalau kalian yang memang domisili atau punya darah keturunan Jawa Barat, ya, mungkin sudah tidak asing dengan nama-nama. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama yang memang diangkat dari cerita rakyat. Misalnya Sangkuriang, Sikabayan, Lutung Kasarung, Telaga Warna, Situ Bagendit, dan Ciung Wanara. Nah, ini semua rata-rata ada beberapa tempat yang memang menjadi objek wisata. Nah, asalnya pasti ada ceritanya. Nah, ceritanya itu biasanya masuk ke dalam cerita rakyat. Nah, di sini ada contohnya, Sangkuriang. Cerita rakyat tentang Sangkuriang. Ini saya kemas dalam sebuah sinopsis. Kalau diketik, diceritakan secara detail itu panjang banget. Makanya kita buat sinopsis, ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan namanya Sangkuriang, tetapi kalian pasti tidak tahu ceritanya seperti apa, kan? Nah, menurut legenda masyarakat di kawasan tersebut, asal mula terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dikaitkan dengan legenda Sangkuriang. Ia adalah seorang pemuda yang ingin menikahi ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat berat, sehingga membuat Sangkuriang marah dan menendang perahu hingga terbalik. Tuh, menendang perahu hingga terbalik, ya. Perahu terbalik itulah yang kini dianggap sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Masya Allah. Perahu segede gunung, ya, ditendang sama dia sampai kebalik, sampai akhirnya jadi Tangkuban Perahu. Nah, kalau kalian tahu Tangkuban Perahu, pasti pernah studi tour ke sana, ya. Nah, itu diangkat dari cerita Sangkuriang, ya. Dulu sempat ada filmnya, tetapi sekarang kalau kalian pengen lihat filmnya mungkin di YouTube, ya, bisa cek. Ini juga untuk wawasan kalian, karena semakin kesini cerita-cerita rakyat ini semakin hilang gitu. Apa yang tadi saya bilang, semakin kesini cerita rakyat
yang seperti ini semakin menghilang karena ditelannya oleh kecanggihan teknologi. Kemudian ada cerita satu lagi tentang Gunung Tampomas. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama Tampomas karena dalam sebuah lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals ada yang berjudul Tampomas. Nah, singkat ceritanya, Gunung Tampomas terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dulunya Gunung Tampomas bernama Gunung Gede. Menurut cerita rakyat Jawa Barat, pada masa kerajaan Sumedang Larang, Gunung Tampomas pernah mengeluarkan erupsi. Dan untuk menghentikan erupsi tersebut, Raja Sumedang Larang saat itu harus melemparkan keris emas ke dalam kawah Gunung Gede. Sehingga namanya diubah menjadi Gunung Tampomas. Kan? Dia cuma melemparkan keris emas ke dalam kawah, berhenti dah erupsinya. Sakti banget kan? Nah, itulah cerita rakyat. Ya. Ada hal-hal yang memang di luar logis. Oke, sampai sini mungkin materi tentang cerita rakyat. Ya. Sudah. Kalau memang ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung WhatsApp ke guru masing-masing ya. Untuk cerita rakyat ya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di materi yang lain, tetapi tetap di pelajaran yang sama, bahasa Indonesia ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.